Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Burdes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang 3 cara menghadapi bullying. Ya. Jadi di beberapa waktu lalu di Telegram grup Self-Dev Community itu ada yang nanya, ada yang ngebahas lah tentang bullying. Dan saya jadi tertarik untuk ngebahas bullying dari sudut pandang saya kayak gitu. Dan kamu juga bisa join dalam grup Telegram Self-Dev Community. Silahkan kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Ya, kamu bisa join secara gratis. Oke? Nah, jadi bullying itu memang satu hal yang menjadi momok lah buat banyak orang, termasuk saya. Saya juga merupakan korban bullying dari lingkungan saya dulu. Ya, terutama di sekolah ya, itu bullying itu banyak banget yang akhirnya membuat kita jadi minder, takut, pemalu, dan mungkin kamu juga ngerasakan yang sama kayak gitu. Dan bullying sendiri ya, itu banyak banget tipe-tipenya. Ada secara verbal atau secara kata-kata, di mana ada orang yang ngomong sesuatu yang menyakitkan hati kamu, ya, misalnya secara fisik, ras, atau ngata-ngatain, nah itu termasuk verbal bullying, atau intimidasi, itu juga verbal bullying. Terus social bullying, misalnya kamu dikucilkan, didiemin sama satu kelompok, lagi misalnya kamu kelompok belajar, terus kamu misalnya menyampaikan hal yang mungkin kurang populer atau disetujui, terus kamu dijauhi. Nah, itu salah satu bentuk social bullying. Terus ada physical bullying, yaitu secara fisik, kamu misalnya dilempar pakai barang sesuatu, atau dipukul, didorong, ditoyor, itu juga termasuk bullying, ya. Terus ada cyberbullying. Jadi dari internet, kamu diberikan komen yang negatif, diancam misalnya dari internet, itu juga termasuk cyberbullying. Dan saya pun pernah merasakan empat-empatnya. Dari verbal, dikata-katain, itu mungkin kita semua pernah kali ya. Dari sosial, dari fisikal, itu kita pernah merasakan. Dan cyber pun juga saya sama. Tahun 2011-an kalau nggak salah, saya juga sempat menerima cyberbullying ketika Twitter lagi rame kayak gitu. Waktu itu saya sering sharing-sharing di Twitter, lalu ada beberapa orang yang nggak suka, nah itu ternyata memberikan komentar-komentar yang negatif, yang mencoba membuat saya jadi down kayak gitu. Itu saya juga pernah menerima, ya. Dan kalau dari saya sendiri sih, bullying tuh paling dominan saya rasain ketika SMA ya. Mungkin ketika kuliah ada, tapi saya nggak terlalu peduli dan sudah menerapkan beberapa prinsip menghadapi bullying ini, jadi ya agak berkurang lah bullying-bullying tersebut. Tapi yang paling sering sih ketika masa SMA ya. Jadi kayak ada murid-murid yang mereka merasa jagoan, jadi kayak preman-preman gitu, minta duit, ngeledek-ngeledekin, ngatain fisik dan kekurangan kita, kayak gitu. Terus kita misalnya secara sosial, gara-gara waktu itu saya nggak ikut kayak nongkrong-nongkrong gitu, terus beberapa ngejauhin saya, itu pernah saya alami kayak gitu. Nah, sekarang gimana sih caranya untuk bisa mengatasi bullying tersebut? Nah, kalau dari saya sendiri ada 3 cara yang bisa kamu terapkan atau praktekkan. Dan ini cukup works buat saya. Ya, yang pertama adalah diemin. Ya. Jadi ketika kamu dibully segala macam, kamu tidak perlu terpancing. Karena kalau kamu terpancing marah, itu dia akan senang, dia akan happy. Nah ini nih, dia terpancing nih. Akhirnya ketika kita terpancing emosi, kita melakukan sesuatu yang di luar nalar, yang kira-kira nggak logik, yang berdasarkan emosi, akhirnya jadi bumerang buat kita. Ya. Ibaratnya kamu dikata-katain, terus karena kamu emosi, kamu ngata-ngatain balik. Dan ketika kamu ngata-ngatain balik, misalnya, ada dosen atau guru yang lihat misalnya. Dan akhirnya dia ngerasa, kenapa ini? Kok si A ngomongnya begitu? Nah, jadi bumerang nih buat kamu. Kayak gitu. Jadi, justru para orang yang membuli tadi, kalau kita terpancing, itu jadi makanan buat dia makin kuat. Dia malah happy, dia malah senang. Tapi kalau kita diemin, kita cuekin, lama-lama dia jadi malas sendiri. Karena apa yang dia lempar gitu, kita nggak tangkap kayak gitu. Ya. Jadi nggak perlu dipedulikan, diemin aja, biarin aja. Nanti lama-lama dia juga capek sendiri. Ya. Lalu yang kedua, ini adalah step selanjutnya. Kalau dia sudah cukup mengganggu, ya, misalnya udah lewat dari batas toleransimu, gitu. Nah, kamu bisa lakukan step yang kedua ini.
yaitu kamu harus ajak ngomong langsung one on one. Ya, one on one ya, jangan di depan umum karena akan jadi nggak enak. Tapi kalau one on one dia bisa ngobrol dengan leluasa dari hati ke hati. Dan itu kamu bisa ngobrol dan kamu bisa tahu apa sih yang dia mau, apa sih maksudnya dia kayak gitu. Nah itu kamu bisa ngobrol, bisa memberikan pemahaman dari masing-masing sudut pandang dan hopefully bisa menemukan titik tengah ya agar hal itu tidak terjadi ya. Sampaikan bahwa kamu merasa terganggu dengan sifatnya, terus kamu bisa dengerin apa yang dia mau kayak gitu. Terus bisa mungkin dapatkan alternatif untuk bisa saling win-win ya sehingga tidak ada yang saling menyakiti ya. Jadi komunikasi di sini juga perlu untuk menjadi satu yang namanya asertif. Jadi komunikasi itu ada dua, ada pasif, ada agresif. Kalau pasif itu kamu dibully, kamu diam aja gitu ya. Kalau agresif itu kamu dibully, kamu ngelawan balik, langsung marah-marah, malah ngebully balik gitu. Tapi kalau asertif itu di tengah-tengahnya. Kamu bisa menyampaikan apa yang kamu mau atau perasaanmu seperti apa, tapi tidak secara agresif. Ya, jadi harus secara asertif. Terus yang ketiga, kalau memang udah diajak ngomong gitu ya, dia masih kayak gitu, step yang ketiga adalah kamu bisa sampaikan ke pihak yang berwajib atau yang berwenang kayak gitu. Dan juga kamu bisa mencari dukungan oleh orang lain. Ya, karena ini udah bahaya banget, itu bisa mempengaruhi mental health kamu, ya kesehatan mental, kewarasan kita kayak gitu. Kalau udah ngeganggu, ya udah cari aja orang yang lebih senior yang bisa, yang kira-kira bijak untuk bisa menengahi ini. Misalnya ke gurumu, ke dosenmu, wali kelasmu, atau misalnya kalau di kantor kamu laporin ke atasanmu, ke HR, kamu bisa sampaikan itu. Karena kalau itu udah tidak bisa tertangani lagi demi kesehatan mental kita, kamu harus sampaikan kepada pihak yang berwajib. Karena kamu udah coba usaha gitu ya, kamu juga udah ajak ngomong tapi masih tetap kayak gitu, ya udah. Kamu perlu pihak ketiga untuk ngebantu kamu. Ya, dan kamu juga perlu cari dukungan orang lain, ceritakan apa yang kamu rasakan sehingga kamu bisa dapat dukungan dan pastikan kamu cerita pada orang yang tepat gitu ya. Nah, itu dia 3 cara menghadapi bullying dari saya. Yang pertama adalah kamu diamin aja, ya. Terus yang kedua, kalau dia udah ngeganggu kamu bisa ajak ngomong one on one. Terus tapi kalau kamu udah coba inisiatif cari solusi tapi masih mandek, kamu harus sampaikan ke pihak yang berwajib agar bisa ngebantu kamu untuk mengatasi hal ini. Ya. Mungkin itu buat kamu yang saat ini lagi mengalami bullying. Semoga bisa kamu praktekkan dan kamu bisa tangguh dan bisa bahagia lagi gitu ya menjalani hari-hari tanpa ketakutan, tanpa rasa kecemasan lagi ya. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.